Silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Shalom Jemaat GPPS Palu yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali oleh anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Saya percaya kerinduan hati kita sama. Kita datang ke tempat ini, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang mau membawa persembahan kita, pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih dari surga mengalir tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah, kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan kasih dari surga. Saya jemput jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. memenuhi tempat ini, Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mari penuhi tempat ini dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih Allah, kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. mengalir memenuhi Hidupku mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, ini menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau Allah adalah kasih, dan Engkau yang memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau bebaskan roh kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Kita rindu biarlah hati kita selalu dipulihkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan adalah jawaban bagi setiap kita. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih
dunia tiada miliki. dunia tiada miliki. Anugerahmu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, Lebih dalam dari lautan, bahkan lebih luas dari samudra. lebih luas dari samudra. Saudara tahu, itulah kasih Tuhan bagi kita. Kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu baik Amin. hidupku seturut dengan Kasih-Mu hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih dalam dari lautan, bahkan lebih luas dari samudra raya. luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah ya Tuhan. Hangatkanlah hati kami. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Sekali lagi katakan, lebih tinggi dari gunung, Dari lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhanku. Karuniai aku akan Kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya,
kami, ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu ada segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya, ya Tuhan. Kasih-Mu jawabannya. Sekali lagi naikkan pujian ini sebagai doa kita. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Kami minta pulihkan hati kami, Tuhan. Pulihkan kasih kami. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Sekali lagi katakan, hangatkanlah, hangatkanlah hati kami, ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu segala-galanya. Kasih-Mu ada segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Kasih-Mu segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya, haleluya. Bukan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Dia rela datang dari surga ke bumi untuk menebus saya dan saudara. Dia mati dan dia bangkit sebagai pemenang. Haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Katakan bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia telah buka jalan bagi saya dan saudara, bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya. Katakan Allahku, Rajaku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Dia berkuasa, Berkuasa selamanya. ku percaya padanya. Dialah Tuhan, Dia yang datang dari surga, saudara. Selamatkan kita, umat manusia. Bangkit dan hidup, Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya.
Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya. Sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Dia berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Katakan bangkit dan hidup. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Sekali lagi katakan bangkit dan hidup. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia buka jalan Bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nama Yesus, nama yang terindah dan terajaib dalam hidup kita. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dan kita jemput kita bangkit berdiri. Satu-satunya nama yang terindah di bumi dan di surga, ada nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu Diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ajaiblah Tuhan, ajaib
Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Katakan dengan iman, ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, namamu sungguh heran Tuhan. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Sekali lagi katakan, ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah Yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta Sekali lagi jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Tiada nama lain yang terindah dan termanis bagi jiwa kami, hanya nama Yesus Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus
ajaiblah Tuhan, dan bagimu Yesus. namamu berkuasa, namamu berdaulat Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang berotoritas, segala kuasa di langit dan di bumi tunduk di dalam nama Yesus. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus, nama yang maha mulia, nama yang maha Allah yang termulia, Engkau baik Tuhan. nama yang termanis bagi jiwa kami, Ajaib Engkau Tuhan, ajaib. nama yang luar biasa, mau selalu sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang termulia dan Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau Allah di atas segalanya. Dan hati kami Tuhan, biarlah Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi apapun. Apapun yang akan kami hadapi Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati-Mu bagi kami semua. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam Tuhan di dalam hati kami dan terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami mendengar kebenaran firman-Mu, yang membuat kami tidak fokus dan membuat kami memiliki pemahaman yang lain. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau berkuasa di tempat ini. Amin. Dan melalui kebenaran firman-Mu, kekuatan yang baru dan hikmat-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, dan juga yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini juga kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa bagi saudara kita yang baru pertama kali hadir maupun juga yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada yang baru pertama kali hadir baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, supaya kita bisa berkenalan, mohon tidak keberatan bisa berdiri sebentar. Ada? Ya, tolong dilihat yang di luar juga ya kalau ada ya. Ada? Baik, jika tidak ada, kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun yang saya sebutkan namanya dan hadir. Silakan berdiri. Kordi Agus Musa, Daud Jiloi, Madedi Rahyanti, Ken Suyosi Limboki. Ada hadir? Ada yang hadir. Baik, kita doakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kemurahan pengasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kiranya kami berdoa dan serahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan dan kemurahan-Mu. Kiranya dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan,
dan pertolongan Tuhan daripada segala yang jahat apapun bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, halaukan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Lukas 18 ayat 8. Kita baca dulu Lukas 18 ayat 8. Kita akan baca beberapa ayat sekaligus karena hampir sama, peristiwanya berbeda, intinya hampir sama. Mari kita sambut firman Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Oke, kita baca. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Kemudian kita lanjut di Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 10. Ayat 10. Kita baca. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Terakhir, kita baca Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Oke, kita baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal melatih diri. Ya. Melatih diri hidup oleh iman. Melatih diri hidup oleh iman. Ketika ayat tersebut atau ayat-ayat yang sudah kita baca itu tadi adalah masalah tentang iman. Dan apa yang sudah kita baca nanti kita akan balik di situ, tetapi yang jelas setiap orang percaya Tuhan tetapkan, Tuhan kehendaki agar melatih dirinya hidup oleh iman. Mari sejenak kita ingat apa yang sudah kita baca. Apa yang kita baca di dalam Lukas pasal 18 itu sangat mengejutkan. Dan bahkan sampai kita pun seharusnya dari ayat yang kita baca mulai bertanya pada diri sendiri. Mari saya ingatkan apa yang dikatakan di situ. Ya. Lukas 18 ayat yang ke-8. Oh tidak selincah yang saya ngomong. Karena mereka duduk ke sana menghadap luar. Ya. Operator itu lincah. Oke, asalkan jangan belum disebut suka luar. Salah lagi. Salah juga ya. Ya, oke. Apa yang menggetarkan di situ? Perhatikan kalimat yang terakhir itu. Atau kalimat berikutnya. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang. Kita sudah tahu kan? Dia memang sudah datang. Jadi kita sudah memahami kalau ada istilah Anak Manusia itu datang, kita sudah mengerti ini datang yang mana ini. Ya. Adakah ia mendapati iman di bumi ini?
Jadi kalau kita ambil ayat ini dalam konteks kita hidup sekarang dan anak manusia datang, berarti kita sudah paham kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita semua ini, kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu pada waktu ia ada di dunia ini, dan dia berkata, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ini bukan hanya bicara tentang akhir zaman, tetapi dia sudah menemukan dari masa dia ada di dunia ini sampai kepada yang akan datang, ini menjadi tanda tanya. Maksudnya, orang-orang percaya yang sudah disebut orang percaya, imannya bermasalah. Bahkan masalah yang kronis. Kalau itu penyakit. Sebab dikatakan apakah ia mendapati iman di bumi ini. Berarti bukan cuma sekelompok orang anak-anak Tuhan, sekelompok, tetapi kalau bicara di bumi ini berarti bicara tentang keseluruhan orang percaya ini. Kita semua. Oke, mari sekarang kita renungkan. Sejak saudara sudah menjadi orang percaya, bahkan lahir baru sampai ini hari, bagaimana menurut pendapat saudara atas diri sendiri? Adakah aku punya iman? Ini pagi biar kita terganggu dengan pertanyaan ini. Ini kalau selalu masuk di GPPS ibadah selalu berat dia punya menu. Harusnya kita dihibur, dikuatkan. Oh tidak saudara. Ini penting karena demi pertumbuhan kita. Mari kita renungkan. Kita sudah setia ibadah, bahkan mungkin juga sudah melayani, dan orang terkagum-kagum kepada kita. Tapi adakah kita punya iman? Baik. Oke, kita tinggalkan itu ayat dulu. Tapi jangan lupa pertanyaan itu. Kemudian yang kita baca apa lagi? Matius 8 ayat 10. Kita tahu itu adalah peristiwa tentang seorang perwira yang punya, katakanlah istilah dia mengatakan dia punya kalau kita mungkin istilah yang lebih sopan, anak tinggal, anak buah, karyawan, pegawai, hamba, ya, sedang sakit. Dan dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata, iya nanti saya akan datang. Dan perwira ini berkata, saya tidak layak dikunjungi. Katakan saja sepatah kata, maka hamba atau budakku akan sembuh. Bisa tangkap ini kalimat? Tidak usah datang om bilang sesuatu saja. Yang sakit di rumah pasti sembuh. Bisa nangkap ini kalimat? Kalimat ini untuk kita bisa memahami makna dan isinya, itulah yang dikatakan Yesus. Apa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Padahal dia bukan orang Israel. Dia perwira. Artinya, kalau dikategorikan sekarang, dia bukan anak Tuhan. Tapi aneh, punya iman. Ia bukan kelompok orang rohaniawan. Ia perwira, ia laskar. Dan dia bukan orang Israel. Tidak masuk hitungan. Kalau bahasa lama kan kasar bunyinya kan. Dianggap apa? Kalau sekarang kan agak harus hati-hati menyebutnya. Dianggap kafir kan.
Ini kan aneh, saudara. Pernyataan Tuhan Yesus mengatakan ini memang perlu menjadi perenungan kita. Saya ini sudah jadi anak Tuhan sekian lama. Saya punya iman, kita mengatakan diri. Saya ada iman. Tetapi tahukah saudara apa yang mengagumkan di sini? Sehingga Yesus berkata, aku belum pernah jumpai iman sebesar ini. Orang ini bukan cuma punya iman yang besar dan diakui oleh Yesus. Padahal Yesus pernah berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi. Saudara yang sudah pernah ke Holy Land pasti tahu itu biji sesawi kayak apa besarnya. Sangat kecil. Maksudnya kalimatnya sekecil biji sesawi. Tapi karena kalimat yang berkata sebesar biji sesawi, orang kira biji sesawi itu besar. Engkau bisa berkata kepada gunung itu, tercabut, pindah, dan pindahlah ke laut, dan dia akan pindah. Padahal, ini perwira ini, yang bukan orang Israel, Yesus membuat pernyataan, iman sebesar ini. Mengapa dikategorikan iman sebesar ini? Karena perwira ini sangat mengerti apa itu iman dan bagaimana mempraktekannya. Ini yang sering kita tidak miliki. Kita bisa membuat pernyataan kita ada iman. Tapi kita tidak tahu bagaimana mempraktekkan iman itu. Kita katakan kita bisa tahu, hafal ayat dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu bagaimana mempraktekkan. Renungkan apa yang dikatakan perwira ini. Saya tidak layak dikunjungi. Katakan sepatah kata saja, maka budakku akan sembuh. Karena aku ini seorang bawahan, dan ketika kalau saya bahasakan hari-hari saja, ketika komandanku berkata pergi, saya akan pergi. Jangan lakukan, saya tidak lakukan. Dan di bawah saya ada anak buah, dan ketika saya katakan pergi, dia akan pergi. Jangan lakukan, dia tidak akan lakukan. Jadi apa yang dia pahami? Inilah praktek iman. Inilah praktek iman. Tapi apakah kita sudah bisa nangkap? Nah, saudara. Jadi, problem inilah yang membuat atau realitas inilah yang perlu kita pahami supaya kita bisa tahu dan mulai melatih diri kita untuk hidup dalam iman. Peristiwa yang ketiga yang kita baca apa? Thomas. Pada saat Yesus menyatakan dirinya, setelah ia bangkit, dia harus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Kenapa? Karena tidak ada satupun murid yang percaya kalau Yesus sudah bangkit. Saudara boleh baca Alkitab. Sama ketika Yesus disalibkan, semua murid lari meninggalkan dia. Dan juga sama pada saat Yesus telah bangkit, walaupun berita kebangkitan sudah disampaikan oleh para perempuan-perempuan yang melihat sudah berjumpa dengan Kristus dan menemukan kubur yang kosong, tapi satu murid pun tidak ada yang percaya kalau Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada beberapa murid-murid, dan yang terakhir dia menampakkan dirinya kepada semua murid. Dan itulah peristiwanya. Dan bertepatan pada saat itu Thomas ada. Tadinya dia tidak ada, tapi kali ini Thomas ada. Dan dia berkata, sebelum aku cocokkan jariku pada bekas luka itu, aku tidak percaya.
Bayangkan saudara. Dan Yesus berkata, Thomas. Dan apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan adalah, karena engkau sudah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dari sini dengan tidak menghakimi, tapi dengan apa yang kita baca dalam Alkitab, kita menemukan ternyata Thomas pun tidak mengerti apa itu iman. Apa itu iman percaya? Jadi iman Thomas, iman pengetahuan, iman logika. Nanti kita lihat baru percaya. Ya memang itu wajar. Tidak ada bukti kita tidak percaya. Kalau dibuktikan bisa baru percaya. Itu realitas. Ini bicara iman. Nah, kita kembalikan lagi pada diri kita sebelum masuk lebih lanjut. Kita rajin ibadah, kita usaha ibadah, sudah. Yang tidak sungguh-sungguh tidak usah kita pikirkan. Tapi kita mau bagi mereka yang sungguh-sungguh ini, tetapi kemudian bisa jadi kecewa dalam kesungguhan oleh karena tidak paham. Apakah saya selama ini benar memiliki iman dan saya sudah nikmati hasilnya? Kita ibadah dengan rajin, kita melayani dengan rajin, dengan tekun dan lain sebagainya, dan secara otomatis selalu kita anggap itu bagian dari iman kita. Benarkah? Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa mengatakan itu bagian dari iman kita dan bukan rutinitas kalau kita sendiri belum pernah melatih diri kita hidup dalam iman? Dan bagaimana kita bisa melatih diri kita hidup dalam iman? Dari mana memulainya dan bagaimana memahami? Kalau kita tidak paham bagaimana dan dari mana dimulai. Jadi tanpa kita sadari, semuanya terjadi secara alamiah dan kita terjebak seolah-olah itu tuh jalan hidup oleh iman. Nah, ini dia. Tapi ketika karena iman itu akan diuji, maka disitulah akan nampak. Oke, sekarang kita mulai. Sederhana. Saya akan sampaikan dengan cara sederhana supaya gampang dipahami. Pertama-tama memang kita perlu menyadari bahwa ada ketetapan Allah. Ini dulu. Apa itu ketetapan Allah? Atau ketetapan Tuhan? Roma 1 ayat 17. Baca. Roma 1 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini dulu ya. Pemahaman dulu yang benar, baru kita bisa punya sikap yang benar, baru kita bisa bertindak yang benar. Jadi ini dulu. Ya. Apa ketetapan Allah? Orang benar, yaitu mereka yang sudah diselamatkan, akan hidup oleh iman. Mungkin sudah sering kita dengar ini. Tapi mari kita dalami. Sedangkan manusia secara alamiah dia tidak hidup oleh iman. Dia hidup dengan unsur jiwaninya. Pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Itu manusia semua. Termasuk juga
kita orang percaya. Itu alamiahnya, format alamiahnya sudah seperti itu jadinya. Tapi setelah menjadi orang benar, bukan lagi kehendak sendiri, bukan lagi pikiran sendiri, bukan lagi perasaan sendiri. Karena itu mudah sekali diterobos oleh kuasa gelap untuk kita diajak lagi berbuat dosa. Maka Tuhan menetapkan orang benar hidup oleh iman. Dan iman itu tidak ada di dalam jiwa, dia ada di dalam roh kita. Ini bukan di jiwa kita. Itu sebabnya semua unsur jiwani ini yang mengendalikan kehidupan, yang menjalankan, yang menghandle seluruh gerak hidup kita secara manusia lahiriah, yaitu kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri harus ditaklukkan di bawah kehendak roh kita, iman kita. Kalau kita tidak berhasil melakukan itu, tidak mungkin kita akan bisa masuk, berhasil hidup oleh iman. Makanya latih diri. Ini ada di roh kita. Sebab setiap orang yang sudah menjadi percaya lahir baru, rohnya diganti dengan roh yang baru. Roh yang taat. Ini dulu. Jadi latihan pertama harus kita sadari. Karena kita manusia lahiriah, tapi di dalam roh kita ada iman kepada Yesus Kristus. Sudah diselamatkan. Sudah dikuduskan. Sebaliknya, Yesus Kristus ada di yang sudah terima Yesus. Dia ada di dalam diri kita, di dalam roh kita, yang juga ada di dalam tubuh manusia lahiriah. Nah, ini yang kadangkala tidak bisa dinangkap dan diterjemahkan. Ini bagaimana? Sama dengan satu ayat yang berkata, barang siapa tinggal dengan aku dan aku dalam dia. Nah, terus orang menganalisa secara logika. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kalau aku di dalam dia berarti dia di luar. Kalau dia di dalam aku berarti aku di luar. Nah, ini tidak ketemu kan? Nah, ini. Nah, oke. Nah, jadi ini dulu kita latih. Kita latih diri kita. Nah, bagaimana melatihnya? Sederhana. Karena ini ketetapan Allah yang pertama. Makanya kita perlu memahami sumbernya dari mana untuk kita bisa menaklukkan unsur jiwani kita kepada kehendak roh. Ya. Nah, maka kita tahu bahwa dari mana itu iman. Roma 10 ayat 17. Baca. Dari mana timbulnya? Sudah dapat? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan. Iman timbul dari mana? Nah, kita sudah tahu sumbernya ya. Berarti kalau kita beriman di dalam Yesus Kristus, apa isinya iman kita? Firman Kristus. Nanti saudara akan setelah ini pemahaman mendasar ini dijelaskan. Kita akan ketemu bagaimana melatih diri itu. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi iman datang dari mendengar firman Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah
Apa itu iman? Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Baca. Oke, solinca dia, bagus. Haleluya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi ini mulai membawa kita mulai mengerti bagaimana melatihnya. Semakin mendekati. Ya, karena definisi ini bukan hanya sekedar definisi bukan hanya berisi definisi, tapi juga di dalamnya ada pemahaman yang mendalam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti kalau saya sederhanakan supaya mudah saudara tangkap, iman dimulai dari setitik pengharapan. Ini. Jadi jangan sampai kita keliru. Kenapa saya harus tekankan ini? Sebab kalangan kita seringkali tidak bisa membedakan mana harapan. Bahkan mereka tidak mengakui bahwa iman itu adalah harapan. Makanya saya pernah memberikan contoh 3 denominasi yang sedang bukan bertengkar, sedang berdialog dan sedang berargumen untuk sebuah lagu. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Itu nyanyian tempo dulu. Itu nyanyian yang dari masa ke masa. Itu saudara kita dari denominasi Protestan menyanyikan, ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Kaum Pantekosta bilang tidak ada iman. Masa nanti? Harus dirubah. Maka kaum Pantekosta merubahnya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Datang kelompok karismatik. Belum sempurna. Pasti mana. Nah, kaum karismatik merubahnya menjadi apa? Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Dan dia pakai ayat. Apabila seseorang percaya, meminta sesuatu dan percaya sudah menerimanya, maka dia akan memperolehnya. Dia pakai ayat. Maka nyanyian itu pun berubah menjadi, ku tahu Tuhan sudah buka jalan, yang nanti yang pasti yang sudah 3 belum dapat. Apa yang dia minta? Nah, ini dia. Jadi saudara, karena pemahaman ini, jadi ada kalanya orang sulit menerima. Kalau saya katakan, iman dimulai dari setitik pengharapan. Tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang diharapkan, tidak perlu diimani, dan tidak akan perlu ada iman. Karena tidak ada yang diharapkan. Ya kan? Kenapa? Karena namanya iman itu berarti sesuatu yang belum kelihatan untuk dijadikan menjadi kelihatan. Makanya dilanjutkan dengan berkata, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat, itu apa namanya? Ya masih pengharapan. Belum terwujud, belum terrealisasi. Tetapi ia bisa terrealisasi melalui iman. Karena itu adalah dasar. Iman itu dasar dari segala sesuatu.
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini hati-hati memahami ini ayat, saudara ya. Oke, sampai sini dulu, nanti kita akan kembali ke situ. Ya, karena ini mudah kita mengerti. Sekarang yang berikut, semua sudah jelas, semua sudah clear. Nah, bagaimana kita melatih diri? Ini dia. Ini yang penting. Bagaimana kita melatih diri? Hidup oleh iman. Nah, ini penting. Hal yang perlu hal yang sudah kita ketahui sebelumnya itu jangan kita lupa. Ya. Sekarang saya hapus ini karena kita akan masuk pada bagian bagaimana kita melatih. Kita mau praktek sudah ini. Supaya jangan sampai kegiatan ibadah kita, kegiatan pelayanan kita anggap kita sudah beriman, terus kita ketemu dengan ini ayat, belum pernah aku temui. Nah, oke. Bagaimana? Yang pertama kita tahu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari firman Tuhan. Iman datang dari mendengar firman. Firman Allah. Firman Tuhan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Pahami dulu isi firman Allah itu. Apa isinya? Itu dulu. Ya. Kita harus memahami dulu apa isi firman Tuhan itu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui isinya? Gampang. Isinya adalah kalimat yang ada dalam firman Allah itu. Gampang toh? Kita tidak usah dulu cari ayat-ayat yang susah-susah. Pahami dulu. Kalau kita salah memahami, maka kita akan salah bersikap. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa isi kalimat firman Tuhan itu? Dari kita memahami apa isi kalimat ayat firman Tuhan itu, maka kita akan tahu bentuk kategori dari firman Allah tersebut. Nah, ini. Nah, misalnya asal baca, apa bentuk kategori firman Allah tersebut, masuk kategori apa? Ini saudara mungkin bertanya, maksudnya apa? Nah, ini yang perlu. Jadi kalau ini adalah Alkitab, ya, dengan segala ayat-ayat dalamnya, kategori ayat yang kita baca itu bentuknya apa? Bentuknya bisa pernyataan, statement. Apa itu? Allah itu kasih. Apa itu? Pernyataan kan? Allah itu maha tahu. Apa itu? Pernyataan. Allah itu maha kudus. Itu pernyataan. Jadi ada ayat-ayat yang bentuknya pernyataan. Sesuatu ayat yang bentuknya pernyataan, statement,
tidak usah kita persoalkan. Karena itu absolut, itu kedaulatan Allah. Tidak perlu kita bahas. Jadi kita lihat, kita baca. Iya, kalau kita ambil dengan bahasa ringan, selaku informasi untuk kita ketahui bahwa inilah adanya. Seperti itulah. Jadi baca firman saudara perlu tahu ini pernyataan atau apa. Pernyataan itu supaya kita memahami hal-hal mendasar tentang segala sesuatu mengenai firman Tuhan. Allah berkuasa, Allah maha kuasa, ya pernyataan. Nah, saya sudah pernyataan, apa itu? Maka kita lihat lagi bentuk yang lain. Kita baca lagi Alkitab, kita baca firman Tuhan. Ada lagi satu. Apa itu? Janji. Nah, janji Tuhan. Janganlah khawatir, kamu khawatir segala sesuatu. Janganlah diberi hatimu bersedih dan lain janji. Pokoknya janji, apa saja yang kalimatnya janji, berarti kalimat janji berarti itu masuk kategori janji Allah melalui firman-Nya. Nah, yang ketiga, perintah. Nah, apa itu? Perintah. Kalau kita ingat sekolah minggu maka kita ingat 10 perintah. Tidak usah saya ulangi. Dan kita temukan ada banyak-banyak yang ayat-ayat yang isinya perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Itu perintah. Kasihilah sesama manusia, perintah. Yang pakai lalala. Ya. Apabila pipi kirimu ditambah kasih juga pipi kanan, perintah. Janganlah membalas kejahatan yang kejahatan, perintah. Nah, perintah. Jadi ada berapa? Ada statement, pernyataan. Ada janji. Ada perintah. Masing-masing kategori isi firman Tuhan ini dihadapi dengan, karena sudah paham kan, dihadapi dengan sikap iman sesuai kategori daripada bentuk isi ayat firman Tuhan itu. Dari sikap iman itu barulah kita bertindak. Ada tindakan iman untuk melakukannya. Tetapi kalau baru pernyataan kita sudah tidak mau memahami ataupun sudah paham dan janji juga kita tidak mau, juga tidak tertarik, dan perintah apalagi, tidak mungkin kita akan bertindak. Tidak mungkin kita punya sikap iman yang benar. Nah, ini saya berikan dulu garis besarnya sebelum mendetail. Nah, inilah penyebab mengapa bisa saja Tuhan berkata dua hal. Oh, luar biasa. Belum pernah aku temui. Ketika dia datang, ketika Tuhan menilai setiap pribadi dan setiap orang, dan kepada si A dia berkata, belum pernah aku temui iman sebesar ini di antara jamaat GPPS Palu. Cuma dia. Wih,
Luar biasa kan? Kira-kira siapa ya yang Tuhan akui ya, di antara sekian ratus kita yang duduk ini? Atau ayat yang tadi kita baca. Aku sudah cari dan aku tidak jumpai iman di antara seluruh jamaat GPPS Palu. Oh, aduh kasihan. Padahal minggu depan pas hari Minggu dia petup 47 tahun. Ya, minggu depan kan tanggal 18 ulang tahun GPPS. Jangan lupa saudara ulang tahun itu. Iya. Jangan cuma senyap-senyap. Ulang tahun sendiri, bikin ini, bikin itu. Ulang tahun gerejanya malam kudus. Sunyi, senyap. Belum ada penggerakan kan? Ya. Bisik-bisik. So ada. Mau bergerak jalan. Bergerak jalan bikin lelah. Ya, supaya sehat, imun naik. Puji Tuhan. Tapi ulang tahun loh. Ulang tahun kan tidak mungkin cuma gerak jalan, bro ya. Iya, 47 tahun so tua. Nah, kita kembali di sini. Dari sinilah kita bisa menemukan diri kita. Oke? Sekarang apakah kita ini ada iman? Karena kita katakan kita ada iman. Nah, oke, kita kembali dulu di sini supaya kita memahami. Pernyataan Allah, firman Allah dalam satu kalimat firman Tuhan, dalam satu ayat, kadangkala ada yang isinya pernyataan digabung dengan perintah. Ada kalanya isinya janji, tapi juga digabung dengan perintah. Nah, tadi saya sudah katakan, masing-masing kategori firman Tuhan ini dihadapi dengan sikap iman sesuai dengan apa isinya. Dan biasanya umumnya, yang paling enak itu yang mana? Nah, dari 3 kategori yang mana yang saudara pilih paling asik? Pernyataan, janji, atau perintah? Janji ya? Saudara tahu janji itu sangat capek. Oh, ini belum tahu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita orang nyanyi sebentar itu ya. Banyak ini dan suka janji. Janji. Yang mana? Nah, di sini ya, di sana janji. Di sini yang mana? Dari 3 ini mana saudara suka? Pernyataan, janji, atau perintah? Pernyataan, karena pernyataan ini cuma informasi. Kita orang tidak usah bikin apa-apa. Yang penting kita so tahu. Pintar orang pilih. Yang penting kita so tahu. Kita kan tidak disuruh apa-apa. Cuma suruh tahu. Kita Allah itu kasih. Oh sudah, yuk kita so tahu. Berarti tidak ada apa-apa kan? Ini yang perlu kita pahami supaya kita tahu kalau firman Allah itu adalah pernyataan, sikap iman kita bagaimana menghadapinya. Kalau firman Allah itu adalah janji, bagaimana kita menyikapi dengan iman. Kalau firman Allah itu adalah perintah, bagaimana kita menyikapinya. Jadi tidak bisa hanya salah satu kategori itu kemudian kita anggap diri kita, kamai. Nah, Alkitab yang kita miliki, yang saudara miliki itu isinya itu sudah. 3 bentuk itu isinya. Secara garis besar. Tidak bisa kita pilih. Karena semua adalah bagian daripada firman. Pernyataan juga perlu. Statement dari Tuhan. Sebab itu yang akan menjadi hal yang paling mendasar. Yang mendasari
ya, yang mendasari tentang keberadaan apa yang Tuhan katakan. Misalnya contoh, Allah itu kasih. Itu kan sangat mendasar. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita sudah punya satu kekuatan iman bahwa Allah itu mengasihi. Ya kan? Jadi sangat mendasar. Nah, oleh karena itu, pernyataan ini tidak ada lagi pembahasan selain amin, 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 dan amin. Tapi apakah semua orang bisa amin? Kalau dia pakai akal pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri, belum tentu dia akan bisa terima dengan baik pernyataan Allah. Apa sebab? Karena untuk menerima dia, kenapa dia menolak pernyataan Allah? Karena yang dia alami dalam hidupnya kebalikan dari pernyataan Allah. Kalau Allah itu kasih, Allah itu adil, dia balik berargumen, komplain. Kalau Allah itu kasih, Allah itu adil, kenapa saya punya anak yang saya paling cintai, kenapa Tuhan ambil pulang? Kenapa dia harus meninggal? Kenapa suami? Jadi artinya realita-realitas hidup yang dia hadapi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pernyataan Allah, ya tidak bisa terima. Dan bukankah kita juga ada kalanya seperti itu? Terus kita katakan kita beriman. Nah inilah. Padahal itu sangat dan paling mendasar. Jadi pernyataan Allah ini. Jadi penting sekali bagi kita. Semua ayat-ayat yang menyatakan satu statement Allah tidak perlu kita persoalkan. Sebab itu akan membawa kita menjalani akan membawa kita jadi goyah. Yang jelas kita terima karena itu kedaulatan Allah, sudah itu ketetapannya. Terus bagaimana dengan janji? Tadi di sini pilih janji. Saudara tahu, pergumulan iman yang paling melelahkan adalah menghadapi ayat-ayat janji. Ini dia. Tapi banyak orang tidak memahami itu. Dia cuma pikir pokoknya janji Allah pasti digenapi. Janji Allah pasti digenapi. Ya. Pihak Allah yang berjanji tidak pernah berdusta. Tetapi apakah kita ini yakin akan janjinya? Sehingga mau dengan tidak mau harus dihadirkan itu keyakinan, dan keyakinan itu harus bergumul dengan kenyataan karena belum digenapi. Bukan tidak digenapi, belum digenapi. Berapa lama saudara bisa bertahan untuk tetap yakin akan janji itu? Makanya saya katakan melelahkan kalau janji. Ada ribuan janji Tuhan kan? Nah makanya baca ada Alkitab. Karena dia sudah tidak tahan bergumul dengan janji untuk terus meyakini, mengimani. Terpaksa Tuhan dia klaim. Kami klaim janjimu Tuhan. Kamu ini kalau kurang mau, gila kita pandusta mau diklaim-klaim. Nah ini, ya. Nah saudara, jadi sikap iman di sini ada, sikap iman juga terhadap janji harus ada, yaitu membangkitkan seluruh potensi keyakinan terhadap janji Tuhan. Itu. Nah, perintah. Ini pengalaman iman yang lain lagi. Jadi semuanya ini saudara menghasilkan
pengalaman iman yang akan membawa orang percaya itu bertumbuh. Perintah. Begitu kita saudara ketemu ayat yang isinya perintah, tidak ada argumen dan tidak ada perlawanan selain berkata, siap, laksanakan, laksanakan. Atau saudara menyanyi nyanyian pujian, ku jawab ya Tuhan. Jangan nyanyi, ku jawab ya. Itu tidak sopan. Ya, kita sudah dengar. Kita sudah tahu, ya. Nah, heran juga ini orang yang nyara. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Jangan ya, jangan. Makanya saya gubah ini lagu, tidak boleh. Karena ya semua orang kan belum sempurna. Jadi kita harus pada yang kita lihat perlu diperbaiki. Oke. Nah jadi ini. Kenapa ini harus tinggal jawabnya ya? Hampir mirip dengan yang pertama. Karena namanya perintah Tuhan. Ini perlu siap imannya. Semua perintah Tuhan tidak ada yang masuk di akal. Dengan demikian tidak bisa dilakukan dengan unsur jiwani kita, pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan perasaan sendiri. Karena tidak masuk di akal. Cari ayat dalam Alkitab yang berisi perintah Tuhan yang masuk di akal. Tidak ada. Ya, makanya saudara duluan mendengar ini penjelasan. Karena kadang-kadang hamba Tuhan enak saja bicara ini. Padahal kenapa jemaat ini bisa melakukan? Ya tidak, iya. Nah sekarang sudah bisa tahu kan, bahwa tidak ada perintah Tuhan yang masuk akal. Jadi berarti di sini sikap iman kita berisi apa? Ketaatan tanpa syarat. Kalau kita menghadapi ayat firman Tuhan yang isinya perintah, yang diperlukan hanya satu. Ketaatan tanpa syarat, silakan lakukan. Karena tidak ada jalan lain yang Tuhan akan tunjukkan. Karena itulah perintahnya yang dia sudah tunjukkan. Mari kita renungkan. Inilah kalau ini sudah dikerjakan, ini sudah kita bertindak untuk melakukan, barulah namanya hidup oleh iman. Ya kan? Nah, janji Tuhan, misalnya ayat itu bersifat bentuknya janji. Bagus memang. Kenapa? Bagus. Kenapa? Membangkitkan pengharapan. Dan iman itu datang dari setitik dimulai, bukan datangnya dari firman. Tetapi dimulai dari setitik pengharapan atas apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sekarang bagian terakhir. Mengapa umat Tuhan itu tidak sampai ke sini melatih diri? Oleh sebab mereka terpaku kepada pengalaman iman awal pada saat menjadi orang percaya. Pengalaman awalnya apa? Doa yang sangat mudah dijawab. Ini, perhatikan. Semua orang yang baru percaya, pengalaman pertamanya ikut Tuhan, doa yang sangat cepat dan mudah sekali dijawab oleh Tuhan. Maka tidak heran kalau orang berdiri di sini banyak berkata, puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Oh, kita tidak duga sampai bisa begini, bisa begini. Oh, pokoknya semua yang ajaib-ajaib dalam waktu yang sangat cepat.
Kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa semua orang umumnya mengalami yang seperti ini? Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada orang baru ini supaya kamu kenal siapa aku. Maka Tuhan melakukan segala kebesarannya, segala kemuliaannya dengan cara yang sangat cepat untuk membuat orang ini bertekuk lutut, untuk membuat orang ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi sesudah itu, dia akan masuk kepada pengalaman iman yang seperti ini. Jadi tidak heran orang yang naik bersaksi, orang yang sama, tapi kalimatnya berubah. Saudara-saudara, saya heran. Dulu saya belum kenal Tuhan, semua lancar. Kenal Tuhan luar biasa. Tuhan berkati lebih lagi. Tapi setelah saya semakin tekun dan setia dan sekarang sudah melayani Tuhan, tambah berat saya salib. Tolong bantu doa. Dulu dia berdoa untuk orang, sekarang dia minta tolong bantu doa. Kenapa seperti itu? Nah inilah. Dari bayi Tuhan mau kita tumbuh menjadi dewasa. Iman datang dari mendengar firman. Sehingga iman kita perlu mengenal kategori isi firman itu apa. Supaya kita juga bisa mempersiapkan sikap iman kita. Oh ini statement dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya semakin punya kekuatan, punya modal, punya dasar yang kuat. Bahwa Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ada janji. Nah, membangkitkan pengharapan. Berarti saya harus meningkatkan keyakinan saya kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan ketika ada perintah, saya siap lakukan. Puji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, Amin. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Amin, amin. dan ku tahu betapa dalam Dan ku kasih. tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman. Kiranya Engkau boleh menemukan iman yang ada di antara kami. Dan kiranya di hadapan-Mu Tuhan, iman kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Seperti perwira Kapernaum ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk melatih diri hidup oleh iman. Ketika kami berhadapan dengan berbagai kategori firman-Mu, kami boleh menunjukkan sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh melalui pengalaman iman yang Engkau berikan bagi kami.
dan kami boleh semakin dewasa. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terimalah ibadah kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang sudah beribadah dengan segenap hati mereka. Amin. Dan terimalah pelayanan kami dan memberkati setiap mereka yang telah melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tilik tiap-tiap pribadi. Kekuatan, penghiburan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita surgawi Tuhan limpahkan atas kehidupan jemaat-Mu. Buat berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil partisipasi baik di dalam pembangunan maupun juga untuk saudara kekasih kami yang sedang mengalami musibah di NTT. Tuhan kiranya hiburkan, kuatkan, dan berkati yang telah berpartisipasi. Memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu mereka yang telah mengembalikan milik Tuhan. Memberkati akan setiap jemaat-Mu yang selalu terulur tangannya bagi pekerjaan Tuhan. Kembalikan dengan limpah berkat-Mu seturut dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparat menteri dan semua aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan semua dusun kiranya diberkati Tuhan. Berkati aparat keamanan, TNI dan Polri Tuhan yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi alat negara. Kiranya Tuhan memberkati pribadi dan keluarganya. Berkati akan tenaga medis dan para medis yang Tuhan telah mengambil bagian di garis depan untuk menanggulangi pandemi yang sedang ada. Tuhan tolong. Berkati akan negeri kami Tuhan. Engkau bentengi negeri kami dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan. Dan jauhkan dari segala malapetaka bencana. Halaukan Tuhan dari negeri kami. Buatlah negeri kami menjadi makmur Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk korban-korban bencana dan dampak bencana yang ada di Jawa Timur. Tuhan juga tolong mereka juga yang ada di Sangir saat ini. Tuhan kiranya menghiburkan dan menguatkan mereka. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Amin. Dibuatnya kita hidup bijaksana. Amin. Sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Amin. Dari sekarang sampai Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, berjaga, dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati.